Teman-teman, kira-kira saya nggak dengan hewan-hewan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak SAI Studio Alam? Wah, alhamdulillah ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, kali ini dalam kisah Nabawiyah, Bu Ririn akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Ada yang pernah dengar cerita kisah Nabi Daud? Wah, tentunya teman-teman semua sudah pernah mendengar ya kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, kali ini Bu Ririn akan menceritakan tentang mukjizat Nabi Daud Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelumnya itu Bu Ririn mau menceritakan siapa sih sebenarnya Nabi Daud itu? Nabi Daud itu adalah keturunan dari Nabi Adam yang ke-12. Nah, beliau mempunyai anak yang bernama Nabi Sulaiman. Nah, di dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihissalam disebutkan sebanyak 16 kali nama Nabi Daud. Wah, subhanallah, ternyata beliau ini sangat spesial sekali ya. Sehingga di dalam Al-Quran nama Nabi Daud disebutkan sebanyak 16 kali. Nah, apa saja sih mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud? Wah, pasti teman-teman penasaran nih. Oke. Mukjizat yang pertama, beliau sebagai tentara yang mengalahkan kerajaan Talut, beliau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kepandaian dalam membuat besi. Nah, kepandaian dalam membuat besi ini yang menjadikan beliau itu bisa membuat baju perang yang terbuat dari besi. Nah, yang kedua, mukjizat yang kedua yaitu beliau mempunyai suara yang sangat merdu. Nah, suara yang sangat merdu ini, ketika orang sakit mendengarkan lantunan kitab Zabur yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam, orang yang sakit ini langsung sembuh. Wah, Masya Allah, ternyata luar biasa sekali ya mukjizat Nabi Daud ini. Nah, selain itu, ketika beliau menyanyikan atau melantunkan kitab Zabur ini, suara angin dan juga air yang mengalir itu merasa sangat tenang, dan juga gunung-gunung yang mendengarkan lantunan kitab Zabur Nabi Daud itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ternyata sangat luar biasa sekali ya mukjizat Nabi Daud ini. Dan yang ketiga yaitu mukjizat bisa memahami bahasa hewan. Nah, mukjizat inilah yang akan diturunkan kepada Nabi Daud itu kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman ini juga bisa memahami bahasa burung. Nah, selain mukjizat bisa memahami bahasa hewan, beliau ternyata sangat penyayang dengan hewan-hewan. Nah, teman-teman, kira-kira saya nggak dengan hewan-hewan? Nah, kalau teman-teman sangat menyayangi hewan, berarti teman-teman itu sudah meneladani sifat Nabi Daud yang sangat penyayang dengan hewan. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah nih dari kisah Nabi Daud. Yang pertama, beliau itu adalah seorang yang sangat sabar. Nah, yang kedua, beliau juga seorang yang pemberani, yang mana ketika beliau menjadi seorang tentara, beliau tidak takut dengan yang namanya musuh. Nah, yang ketiga, karena kecerdasannya beliau dan juga karena kejujurannya, beliau diangkat dan dipercayakan oleh Raja Talut untuk menggantikannya ketika beliau meninggal. Nah, yang keempat, karena beliau adalah seorang yang sangat penyayang dengan hewan, sehingga Allah memberikan mukjizat untuk memahami bahasa hewan. Nah, itu dia teman-teman kisah tentang Nabi Daud. Nah, ada yang tahu umur berapa ya Nabi Daud meninggal? Nah, coba teman-teman tebak berapa umur Nabi Daud ketika beliau meninggal? Yo, coba tebak. 60 tahun? Lebih dari 60 tahun. Wah,
kira-kira umurnya sama nggak ya seperti umur orang awam seperti kita nih, orang biasa yang biasanya meninggal umur 60 tahun, 50 tahun. Oke, Bu Ririn kasih tahu ya, ternyata Nabi Daud itu meninggalnya ketika beliau berumur 100 tahun lebih 6 bulan. Wah, Masya Allah, ternyata beliau itu sangat panjang umur sekali ya. Wah, semoga kita termasuk orang-orang yang sangat meneladani kisah Nabi Daud dan juga kisah-kisah Nabi yang lain. Nah, mungkin sekian dari Bu Ririn tentang kisah Nabi Daud. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dalam kisah Nabawiyah yang lain. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kisah Nabi Daud ini. Bu Ririn mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!